Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Pak Haji Entis telah berkenan untuk saya interview. Mohon izin kesempatannya Ya, enggak, Pak. untuk interview Pak Haji ya. Izin Bapak, saya Rizky Muhammad Subagja Pak. Ya, Saya sebagai calon guru penggerak angkatan 6 ya, Kabupaten Subang. Saya mengkomparasikan Pak antara kami di Subang dengan ya, di Majalengka Bapak. ya. Jadi mohon berkenan untuk di Majalengka seperti apa Pak perspektifnya. Jadi ada beberapa yang perlu kita diskusikan Pak Haji. Ya. Ya, yang pertama gini Pak Haji, selama bertugas sebagai kepala sekolah baik di Semansa maupun di sekolah lainnya, apakah selama ini pernah mengalami pengambilan keputusan yang bersifat dilema etika Pak Haji? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk saya diwawancari. Baik, sehubungan dengan pertanyaan yang diajukan oleh Pak Rizky, bahwa selama saya memimpin menjadi kepala sekolah, kebetulan saya sudah beberapa sekolah memimpin, bahwa kasus-kasus yang terjadi ketika ada dilema etika ataupun ada bujukan moral, itu saya selalu mengidentifikasi lebih awal. Sebagai salah satu contoh saja, ketika Bapak Ibu guru itu karena sesuatu hal datang ke sekolah dengan membawa anaknya. Di satu sisi bahwa di sekolah itu bukan tempat pengasuhan putra-putri, tapi untuk mendidik para peserta didik. Nah, kita selaku kepala sekolah tetap ada dilema untuk memutuskan atau untuk menegur atau untuk memperingati bahwa selama bertugas itu tidak boleh sambil mengasuh atau membawa putra-putrinya. Nah, itu saya selalu identifikasi. Kemudian di anak juga selalu ada hal seperti itu, apakah dalam pembelajaran atau dalam kegiatan di luar kelas, itu selalu muncul hal seperti itu. Nah, itu mungkin yang bisa disampaikan. Siap. Kita ngambil satu kasus saja ya Pak Haji ya, biar langsung konkret dan langsung ada solusi dari Pak Haji sendiri ya Pak Haji ya. Pak Haji di sini berkenan untuk mengidentifikasi kasus apakah dari GTK atau Bapak Ibu gurunya atau dalam segi dilema etika ketika ada peserta didik Bapak Haji. Silakan untuk dimiliki. Untuk Bapak Ibu guru dan GTK itu selalu ada saja ketika hal itu terjadi. Seperti tadi disampaikan, ada guru yang membawa anak ke sekolah dikarenakan pembantunya sakit, di rumah tidak ada pembantu lain atau tidak ada pengasuh lain, suami istrinya bekerja, di TU pun begitu, ketika di rumahnya tidak ada, kemudian di pertengahan waktu karena anaknya masih sekolah di SD dan setelah pulang dibawa bermain di sekolah. Nah, itu menjadi dilema etika ya. Tetap itu harus kita selesaikan secara baik, dan ini dua-dua juga menilai kebaikan. Yang satu itu kan bertanggung jawab untuk bagaimana mendidik, mengasuh anaknya sendiri. Di satu sisi juga dia punya peran dan tugas untuk memberikan pembelajaran di kelas atau memberikan, kalau TU ya, memberikan pelayanan kepada siswa maupun kepada guru. Nah, seperti itu. Terima kasih. Siap, terima kasih Pak Haji. Oke. Barangkali ketika di coaching kepala sekolah Pak Haji sendiri dengan guru yang bersangkutan, apa yang bisa menyebabkan hal tersebut terjadi? Latar belakangnya Pak Haji. Saya selalu mengidentifikasi dari awal, mengumpulkan data dengan mengobservasi, kadang-kala mewawancara secara singkat apa yang background atau motif yang terjadi di awalnya, sehingga dalam memutuskan permasalahan pun akhirnya saya tergerak. Satu sisi secara etik moral itu tidak boleh, tapi satu sisi lagi guru ini tetap bertanggung jawab untuk mengasuh putra-putrinya. Jalan tengahnya saya selalu mengambil keputusan berdasarkan sisi kemanusiaan saja lah, kemanusiaan, karena toh bagaimanapun juga tanggung jawab guru tersebut atau GTK tersebut terhadap anak secukup baik. Jadi akhirnya untuk satu atau dalam keadaan darurat lah saya perkenankan hanya untuk
Berikutnya tentu setelah diajak ngobrol, diajak berdiskusi di ruang kepala sekolah, itu akhirnya mereka bisa menerima. Siap. Dari kasus tersebut ya, Bapak selaku kepala sekolah nih, apakah ada tantangan ketika ditanya apakah Bapak Ibu ini ketika membawa anaknya selalu ada beralasan, misalkan udah 3 kali dipanggil oleh Bapak selaku kepala sekolah, apakah tetap ada mengeyel gurunya tersebut gitu. Jadi langkah Bapak selaku kepala sekolah bagaimana Pak menanggapi hal tersebut? Beberapa orang atau beberapa guru termasuk siswa juga mungkin ada yang memang tidak memahami aturan atau etika kehidupan di sekolah. Yang ngeyel juga pasti ada. Kalau di depan itu tidak memperlihatkan, tapi kalau di belakang itu menggerutu segala macam itu pasti ada. Disangkanya bapak kepala sekolah itu rewel lah gitu. Tapi tetap akhirnya yang terjadi itu akan ada konflik interest. Jadi konflik kepentingan akhirnya. Satu sisi mereka penting juga untuk mendidik anaknya sendiri, satu sisi juga kepala sekolah juga harus maksimal bahwa guru itu memberikan pelayanannya kepada siswa. Apalagi kalau guru tersebut membawa siswanya atau putranya bersama berdiri di kelas. Itulah yang selalu terjadi konflik interest. Ya kalau seperti 1 atau 2 karena memang darurat ya saya izinkan lah. Tapi untuk kedepannya tetap selalu diberikan pengertian bahwa bagaimanapun juga tugas utama guru tersebut adalah memberikan pembelajaran. Gitu. Siap. Mungkin ini yang terakhir ya, Bapak. Terima kasih sudah menjawab berbagai macam pertanyaan. Closing statement dari Bapak selaku kepala sekolah dalam menanggapi kasus tersebut ini, closing statementnya seperti apa, Pak? Untuk kasus-kasus seperti ini sebetulnya hampir merata di beberapa sekolah tetap ada, tapi kepala sekolah kan tetap memiliki diskresi artinya memberikan jalan tengah lah, solusi. Kalau kita umpamanya terlalu saklek kepada aturan, kita selaku pimpinan tidak bisa seperti itu. Jadi tetap kita berikan diskresi dengan beberapa catatan, artinya kalau hal itu terjadi terus-menerus tentu akan dicarikan solusi lain. Gitu. Apakah guru tersebut disarankan untuk menitipkan anaknya di panti asuhan titipan yang sementara ibunya bekerja, ada seperti itu. Jadi berbagai cara banyaklah. Nah, hanya kalau kondisi-kondisi darurat tetap kepala sekolah harus bijak memberikan solusi yang terbaik. Yang penting nanti kedepannya tidak ada konflik antara pimpinan dan yang dipimpin. Gitu. Itu saja mungkin Pak. Siap. Ya. Siap. Saya sudah menyimak sangat bijak sekali ya Pak ya kebijakan yang telah Bapak putuskan. Namun di sisi lain ada bujukan moral, dilema etika ya Pak ya. Betul ya. Tantangan bagi kita semua Pak selaku insan pendidikan. Semoga Bapak sehat selalu Pak. Amin. Amin. Sukses dan semoga bisa memimpin sekolah ini dengan maju lagi. Amin. Terima kasih Pak. Mohon izin. Ya, saya ucapkan terima kasih. Sama-sama. Mudah-mudahan Pak Rizky juga bisa berhasil. Amin ya Allah. Untuk menambah ilmu mengenai pemanfaatan atau implementasi dari kurikulum Merdeka ini. Siap. Terima kasih. Ya. Mohon izin Bapak Haji. Ya, terima kasih. Bapak, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak, perkenalkan saya Rizky Muhammad Sularja Pak, CGP Angkatan 6, Kabupaten Subang. Mohon izin kesediaan Bapak selaku kepala sekolah untuk memberikan arahan kepada saya bagaimana Bapak menilai tentang pengambilan kebijakan, namun di sisi lain punya ada dilema etika Pak, maupun ada suatu keringanan putusan apa yang telah diambil. Nah ini Pak, mohon izin Pak. Yang pertama kan saya pengen tahu komentar Bapak mengenai apakah selama ini Bapak bertugas sebagai kepala sekolah pernah mengalami pengambilan keputusan ada dilema etika Pak yang membingungkan. Jadi seperti ketika Bapak memiliki kebijakan keputusan, contoh ketika ada murid kelas 3 orang pintar, aktif, namun memiliki
sikap yang jelek Pak. Itu kan Bapak bingung nih, bingung. Setelah itu Bapak di sisi lain peraturan harus dikeluarkan anak itu, di sisi lain ada nilai kebajikannya, nilai intuisinya tidak boleh karena apa? Punya nilai kebajikan sendiri. Nah, apakah Bapak pernah seperti itu atau bagaimana arahan Bapak? Silakan. Kalau permasalahan itu pasti ada ya. Ya, misalkan aja nggak usah jauh-jauh lah gitu. Dalam hal penentuan kelulusan siswa. Ya, dalam ujian aja ya. Dalam ujian aja sementara kita kan pingin siswa itu lulus 100% kan. Ya, di satu sisi siswanya malas dan sebagainya, sekolah dan sebagainya gitu. Nah, itu ada seperti itu. Tapi memang kita tidak melihat dari satu sisi mengambil keputusan itu, kita tidak sampai merugikan siswa gitu. Ya, namun sebelum ada keputusan memang kita melakukan rapat dulu dengan guru-guru semua sebagai dewan pendidik untuk mengambil keputusan yang terbaik buat siswa, buat sekolah dan buat semuanya lah gitu, biar nanti tidak merugikan. Ya, jadi kita selalu mengambilkan keputusan yang terbaik buat siswa. Itu aja sih. Ya, jadi memang banyak kasus seperti itu, bukan hanya masalah siswa saja gitu. Ya, bahkan termasuk masalah guru juga banyak kan yang harus kita keputusan seperti itu. Kayak gitu, Pak. Siap, terima kasih Pak ya. Nah, saya setelah menyimak tadi ada peserta didik dan guru ya Pak ya. Ya. Dilema kebijakan sangat luar biasanya itu. Kita fokuskan saja, Bapak di sini kan lebih dominan mau kita bahas sharing bersama ini dari segi peserta didik atau dari segi gurunya Pak. Silakan mau Bapak pilih masalah. Apa ya? Sama aja sebenarnya. Bolehlah dari guru juga boleh. Siap, berarti fokus ke guru ya Pak ya. Ya, guru aja. Dari dilematis mengenai kebijakan di dalam guru dan tenaga pendidikan Pak ya. Ya. Apa Pak, coba bisa sharing gitu, apa permasalahan yang terjadi oleh guru Pak? Biasanya ada beberapa permasalahan kalau dengan gurunya. Yang pertama itu mulai dari kinerja ya. Ya, kinerja juga itu memang jadi prioritas kita, bagaimana pelayanan guru itu terhadap siswa. Ya, terus yang kedua itu termasuk masalah pembagian jam mengajar juga itu jadi masalah buat kita gitu. Karena memang ada beberapa guru yang jamnya itu memang kurang dari sesuai ketentuan, karena kan berhubungan dengan tunjangan dan sebagainya kan gitu. Ya, cuman di sini memang kita cari solusi, yang penting solusinya itu sesuai dengan aturan yang berlaku. Kita tidak melanggar aturan dan sebagainya, yang penting solusinya ada dan itu sesuai dengan aturan yang berlaku. Ya. Dalam pembagian jam itu kita selalu patokan ya, biasa guru-guru kan patokan itu harus sesuai dengan tunjangan nih, biar bisa cair sertifikasi dan sebagainya, jumlah jam harus segini. Ya, ada perebutan jumlah jam gitu antara guru senior sama guru yang masih baru gitu. Saya senior di sini, berarti saya harus mendapatkan jumlah jam yang banyak gitu. Ya, sementara yang baru-baru ya anak itu mah bagi-bagi silakan dan sebagainya gitu. Ada hal-hal seperti itu. Ya, nah di sini emang kita pertemukan. Ya, kita pertemukan guru itu, kita bicarakan baik-baik bahwa pembagian jam ini bisa seperti ini, ada beberapa solusi gitu. Tapi memang kita juga tidak bisa mengabaikan yang namanya guru senior tadi ya. Ya mungkin kita utamakan dulu yang guru senior, sementara guru yang baru kita cari solusi yang lain Pak. Ya, kita cari solusi yang lain supaya memang tidak merugikan dia dalam hal pencarian tunjangan dan sebagainya gitu. Ya kita carikan alternatif lain gitu, kira-kira mana jam yang ditambahkan itu ataupun jabatan tambahan sehingga guru yang bersangkutan bisa linearitasnya itu terjamin. Ya, jadi seperti itu Pak. Kita selalu menyelesaikan permasalahan yang benar-benar memberikan solusi sehingga memuaskan kedua belah pihak. Jangan sampai nanti hal-hal yang kecil seperti hal kecil menurut saya ya bisa berkepanjangan. Jadi harmonis di dalam lingkungan kerja itu tidak ada, nanti begitu bekerja tidak nyaman. Ya, jadi kita utamakan supaya benar-benar nyaman di sini, tidak ada masalah dengan hal yang seperti itu. Siap Pak. Terus tadi saya menyimak bahwa ada analisis yang saya tangkap ya Pak ya. Ada dilematis terhadap pembagian jam, ada KBM ya Pak ya, betul ya. Betul. Di situ kan ada konflik kepentingan senior, junioritas ya. Betul, itu kan sangat kompleks buat kita semua ya Pak ya, Bapak sebagai kepala sekolah.
Namun di sini kan tentunya tidak mudah ya Pak ya untuk memutuskan sesuatu ya, Betul. sangat dilematis Ya. sih. Nah, mungkin barangkali tantangan Bapak tuh menghadapi ada guru seperti itu misalkan. Saya tidak terima nih, saya senior dan sebagainya. Nah, barangkali Bapak tantangan apalagi gitu setelah adanya problematika di dilematis keputusan yang Bapak telah pegang itu mengenai pembagian jam di KBM nih. Tantangan apa aja Pak yang Bapak temui saat ini? Kalau untuk sekarang untuk pembagian jam termasuk itu kan ya, kalau untuk pembagian jam itu yang aturan dari pemerintah provinsi itu harus 30 jam atau lebih. Ya. Kalau untuk pelajaran produktif mungkin ya yang di jurusan itu tidak terlalu bermasalah karena memang jamnya banyak gitu. Tapi kalau untuk pelajaran-pelajaran umum memang kita kalau dihitung 30 jam ya itu pasti ada kelebihan guru. Ya. Dan masalahnya kita kebanyakan PNS Pak di sini. Ya, kalau kelebihan guru tidak mungkin kita keluarkan kan gitu. Ya, kita carilah kok solusi. Tapi alhamdulillah untung sekarang kita menggunakan kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka itu kan termasuk yang P5 itu sebagai koordinator itu kan bisa jadi jam pelajaran ya. Ya, sehingga kita sinkronkan yang batas maksimalnya cuma ada 24 jam kita tambahkan dengan P5 ataupun tugas-tugas tambahan yang lainnya. Sehingga emang kadang-kadang ada juga gitu guru yang saya gimana nih ngajar kekurangan jam dan sebagainya gitu. Ya, kita penuhin dulu lah gitu yang 24 jam wajib utamanya itu baru tambah yang lain sehingga alhamdulillah hampir semua guru itu 30 jam gitu. Ya kecuali yang non PNS lah gitu itu memang kelebihan dari pelajaran dari jumlah jam yang PNS-nya gitu Pak. Siap. Ya, jadi memang seperti itu Pak. Siap, tantangan yang sangat luar biasa ya Pak ya. Nah ini setelah ada tantangan dan problematika yang telah kita temui bersama ya Pak ya, yang telah Bapak sharing, solusi apa yang Bapak berikan itu sebagai pimpinan, sebagai kepala sekolah Bapak di dalam amanah di kepala sekolah di sekolah ini Pak, solusi apa yang akan Bapak berikan? Yang pertama sih memberikan ketenangan, itu yang utama. Ya, di lingkungan kerja itu apapun itu ketenangan itu yang utama. Ya. Terus yang kedua kita harus bisa menjamin bahwa solusi yang kita berikan itu bahwa itu benar-benar paten. Ya. Apapun kita solusinya kita harus bisa mempertanggungjawabkannya gitu. Harus memberikan jaminan nih tidak ada masalah seperti saya bisa mempertanggungjawabkannya. Ya, sehingga memang kepercayaan dari rekan-rekan guru itu ada kepercayaan lah gitu. Pokoknya kita akan selesaikan permasalahan ini. Ya alhamdulillah sih selama ini memang semua permasalahan itu ya bisa diselesaikan gitu. Jadi gitu Pak. Siap. Oke. Alhamdulillah ya Pak ya. Tadi setelah kita menganalisis identifikasi masalah tadinya umum jadi khusus, setelah itu adalah kita analisis latar belakang masalah, faktor penyebab, tantangan, dan terakhir Bapak sudah memberikan solusi yang sangat bijak sekali ya Pak ya sebagai pimpinan kepala sekolah di sekolah tercinta Bapak ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak Pak. Semoga Bapak pimpin sekolah ini dengan lebih maju lagi Pak ya. Semoga kita dapat bersinergi terus menerus Pak. Semoga membawa pendidikan yang ke arah lebih baik lagi. Amin. Saya ucapkan terima kasih. Ya Rizky, kami undur diri. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama ya. Ya.